Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa, sahabat muslim di seluruh tanah air yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang kemarin, kita telah dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya bahwa maksud dari sebuah skenario setan, tipu daya setan dalam menjalankan kita pada sebuah aktivitas positif, tetapi di dalam aktivitas positif itu kita sebenarnya diperdaya oleh apa yang sudah diskenarikan oleh setan, sehingga disebutkan oleh Imam Al-Ghazali sebagai hatta yulhiqaka bil akhsarin. Jadi kita itu dikelompokkan dalam komunitas akhsarin, komunitas yang merugi. Perbuatan positif, kelompok yang positif, tetapi masuk dalam komunitas yang rugi. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam teks selanjutnya ini disebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Wa inda zalika, lan ing nalikane kaya mengkono-mengkono sejane setan, yang dimaksudkan dengan qasduhu ayurawwija 'alaika syara. Jadi di kalimat sebelumnya adalah visi setan adalah ingin menjalankan kita dalam sebuah skenario kejelekan, tetapi di akhir kalimatnya disebutkan annahum yuhsinuna sun'a, tetapi mereka menyangka bahwa perbuatan itu adalah baik. Nah, kemudian wa inda dzalika, lan ing nalikane kaya mengkono-mengkono sejane setan, kembali ke tadi, yatlu macaake sapa setan alaika ing atase sira. Yatlu macaake alaika ing atase sira sapa as-syaitanu setan, macaake fadlal ilmi ing utamane ilmu. Jadi dia memotivasi kepada para sivitas akademika, kepada para santri, kepada para intelektual tentang luar biasanya keunggulannya tentang ilmu, manfaat tentang ilmu itu luar biasa. Ayo kita cari ilmu. Itu bahasanya setan yang sama dengan bahasa kita, sehingga kita menyangka oh itu baik sekali, ayo kita semangat. Kemudian yang kedua, wa darajatil ulama, lan ing derajati para ulama. Dia juga bacakan kelebihan ilmu dan tingginya derajat ulama, kastanya ulama. Ulama itu tinggi dan terhormat. Ayo kita belajar dan jadilah kita intelektual. Kemudian dilanjutkan wa ma waroda, lan barang kang wis temeka fi ing dalem ilmu, minal akhbari, nyatane saking pira-pira hadis, wal athari, lan pengendikane para sahabat. Artinya narasi positif itu juga didukung dengan dalil-dalil dalil-dalil nakliyah yang bersumber dari hadis dan sumber dari para sahabat, dari atharus sahabat. Oh, ini luar biasa. Jadi kita benar-benar tergiur dan terlena oleh situasi perlombaan, agung-agungan, unggul-unggulan, berdebat, dan lain sebagainya. Semuanya hebat sekali. Tetapi apa? Ada satu yang dilupakan kepada kita oleh setan. Apa yang dilupakan? Wa yulhika,
lan nglalekake sapa setan ing sira angkolihi sanging pengendikane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man sapa wong isdada tambah sapa man apa ilman ilmune, walam yazdad lan ora tambah sapa man apa hudan amali. Lam yazdad mongko ora tambah sapa man minallahi saking parek saking Allah, saking Gusti Allah taala. Ini maksudnya saking parek Gusti Allah taala, illa angin tambah bu dan adoi. Jadi satu sisi sebuah institusi membuat narasi yang begitu cemerlang dengan visi misi pendidikan, dengan visi misi membangun sumber daya manusia, dengan visi misi engagement dan lain sebagainya untuk mencapai sebuah capaian kompetensi yang sudah dirumuskan, untuk mencapai capaian tingkatan yang sudah ditargetkan. Tetapi dilupakan dengan satu hal yang sangat kritikal, yaitu adalah bahwa siapapun engkau, intelektual dari manapun, dari institusi manapun, maka kalau engkau semakin tambah pandai, jika engkau tambah ilmunya, maka mestinya engkau akan tambah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, akan bertambah dekat kepada Allah. Ini yang sering terlupakan, karena pendidikan terkadang hanya diterjemahkan ke dalam sharing of knowledge, transfer pengetahuan, tidak diterjemahkan dengan proses pembentukan karakter. Tugas dari sebuah institusi, tugas dari mu'alim, guru dalam hal ini adalah mengawal bahwa visi seorang murid, visi murid-muridnya dalam institusi itu harus dapat terus dirawat, diluruskan agar kelak menjadikan lulusan yang punya kompetensi dan memanfaatkan kompetensi itu untuk kemaslahatan bangsa dan negara. Kita akan bisa bayangkan betapa rusaknya sebuah negara, betapa rusaknya sebuah peradaban jika kita tidak mampu memproduksi intelektual yang memiliki karakter dan mampu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya intelektual yang mampu memproduksi produk-produk knowledge, produk-produk kebijakan, skenario-skenario, riset-riset yang itu tidak bisa secara utuh memberikan kemaslahatan kepada peradaban dan masyarakat. Yang biasanya indikatornya adalah semakin tambah ilmunya, tetapi tidak tambah kedekatannya dengan Allah, Tuhan Sang Pencipta alam. Para pemirsa dan sahabat di seluruh tanah air Indonesia, kita bayangkan di era pandemi seperti ini, atau bahkan sebelum pandemi pun, kita sering mendengarkan bahwa yang namanya program hasil kebijakan itu selalu diriset oleh para intelektual. Semua hasil keputusan, semua hasil apa yang telah dirancang oleh setiap pemerintah pada setiap zaman itu dirancang oleh para intelektual, oleh para peneliti, oleh para profesor dan ahli praktisi yang luar biasa. Tetapi ada satu hal yang perlu diingat, agar kebijakan itu tidak dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, agar kebijakan itu tidak digunakan untuk mencari peluang yang tidak semestinya di era orang membutuhkan dari hasil itu, maka kita akan sangat berharap agar institusi pendidikan mampu mengawal visi misi lulusan perguruan tingginya, visi misi lulusan pesantrennya. Inilah yang kemudian dikembangkan, yang mesti menjadi sebuah
concern dari seluruh lembaga institusi yang akan mencetak intelektual, calon pemimpin, dan para sarjana yang akan mengisi ruang-ruang profesional. Karena kalau ini tidak bisa menjadikan karakter sebagai seorang profesional, maka pasti lambat laun, seberapa besar semangat kerja, seberapapun besar mereka melakukan kebijakan yang luar biasa, tetapi ketulusan, kelurusan niatnya yang tidak ada akan menyebabkan dia menyisipkan kepentingan pribadi dalam setiap kebijakan yang dia gunakan. Walaupun narasinya adalah positif, narasinya adalah program yang luar biasa, narasinya adalah program yang memang bisa diterima oleh seluruh masyarakat dan dianggap baik, tetapi setelah diimplementasikan tidak memberikan dampak yang signifikan. Karena apa? Ada misi terselubung di balik program yang telah dirancang. Ada deviasi yang tidak disengaja atau bahkan setengah sengaja yang dibuat dalam setiap kebijakan yang dibuat. Hadirin para pemirsa, sahabat di seluruh tanah air yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya akan mencoba mengingatkan lagi dengan tulisan Imam Ghazali ini dalam bait selanjutnya. Beliau mengingatkan dan dilupakan pula wa angqalihi sallallahu alaihi wasallam, dan kita juga dilupakan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyadun nas adaba yaumal qiyamah alimun la yanfa'hullahu bi ilmi. Asadun nas utawi luweh banget-bangete menungso apane adaban siksane yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat iku alimun wong alim lam yamfa'hu kang ora paring manfaat ing alim sapa Allahu Gusti Allah taala ora paring manfaat bi ilmihi kelawan ilmune man. Dan di akhir Imam Ghazali menutup dengan sebuah harapan agar kita untuk dapat menghindari itu berdoa kepada Allah. Mari kita sama-sama berdoa, para hadirin, para pemirsa di seluruh tanah air, agar kita terhindar dari klaim, dari keterperosokan kita sebagai kaum intelektual, jatuh pada jurang yang namanya alim yang tidak bisa memanfaatkan ilmunya untuk kemaslahatan, kemanusiaan, dan peradaban. Maka Imam Ghazali mengingatkan, wakana lan ono sopo Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku yaqulu ngendika sapa Kanjeng Nabi, Allahumma duh Gusti Allah, inistuni kula a'udzu nyuwun ngreksa kula bika kelawan panjenengan Tuhan min ilmin saking ilmu la yamfa kang boten manfaati apa ilmu wa qalbi lan saking ati la yakhsha kang boten khusuk punapa manah kula wa amalin lan saking amal la yurfa'u ingkang boten dipun terima wa du'ain lan saking doa la yusma ingkang boten dipun sembadani apa doa. Ada 4 hal yang kita terus berdoa di era pandemi ini. Saya kira semoga ini menjadi suatu obat untuk kita semua. Kita tidak tahu, mungkin saja kita akan ada di antara kita yang kena PHK, tetapi yakinlah ini adalah skenario Allah yang terbaik. Ini adalah proses kasih sayangnya Allah yang ditunjukkan kepada kita melalui proses akan adanya perubahan peradaban. Karena Allah berjanji, jika peradaban itu sudah rusak, maka akan dihancurkan dan diganti dengan peradaban yang baru. Dan ini insya Allah kita melalui renungan yang cukup lama ini, kita bersiap-siap. Kita upgrade kapasitas ilmu kita upgrade kapasitas keimanan kita upgrade kemampuan kita untuk berempati kepada sesama, mau berbagi, sehingga kita bisa membentuk sebuah peradaban baru pasca pandemi yang lebih mulia, yang lebih tertata, yang lebih tinggi, dan bisa memberikan harmoni untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رمضان تيبا رمضان تيبا رمضان تيبا مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان